Pemirsa, tabungan perumahan rakyat atau TAPERA kini tidak hanya wajib bagi aparatur sipil negara, melainkan juga pekerja swasta. Lantas apa tanggapan karyawan swasta Jawa Tengah yang upah minimumnya paling kecil se-Indonesia? Rekan Gali Saputra akan mengajak mereka berbincang sambil ngopi dalam santap siang berikut ini. Peraturan pemerintah yang baru tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat memaksa pemotongan gaji pekerja swasta 3%. 2,5% ditanggung pekerja, 0,5% sisanya ditanggung pemberi kerja. Padahal, aturan terdahulu hanya berlaku bagi aparatur sipil negara. Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja kompak menolak pemberlakuan aturan turunan. Dari Undang-Undang TAPERA ini, termasuk meminta revisi undang-undangnya. Gaji sudah dipotong untuk program BPJS Ketenagakerjaan yang bisa juga dimanfaatkan untuk beli rumah. Buat apa lagi harus dipangkas untuk TAPERA? Belakangan, Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite TAPERA, Basuki Hadi Mulyono mensinyalkan pemotongan TAPERA mundur hingga tahun 2027. Mundurnya pemberlakuan peraturan yang seharusnya berlaku 20 Mei ini disambut baik pekerja, termasuk di Semarang, Jawa Tengah. Halo pemirsa, saya Gali Saputra. Saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan pendapat warga Kota Semarang terkait kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Dan tentunya sambil santap siang di KNK Coffee Resources. KNK Coffee Resources yang terletak di Jalan Dewi Sartika merupakan salah satu kedai kopi di Kota Semarang yang banyak dikunjungi oleh berbagai kalangan, mulai dari karyawan swasta hingga mahasiswa. Beroperasi mulai jam 7 pagi hingga jam 7 malam, kopi yang menawarkan pengalaman ngopi sambil santai selayaknya di teras rumah ini menyajikan berbagai macam varian minuman dan makanan. Beberapa menu yang ditawarkan seperti piccolo latte, coffee latte, dan berbagai macam minuman non-kopi. Ada juga kudapan berbagai varian roti dan pastry, seperti roti bakar, khosyong, dan cinnamon roll. Lebih dari sekedar kedai kopi yang telah berkembang 4 tahun terakhir ini, menjadi studio rasa atau ruang diskusi dan edukasi bagi siapa saja yang ingin menekuni usaha kedai kopi. Ya pemirsa, saat ini kami sudah berada atau bersama 3 warga Kota Semarang dan kami akan menanyakan langsung kepada mereka seperti apa tanggapan mereka terkait kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Dari Mbak Indri mungkin Mbak, tanggapannya seperti apa Mbak terkait kebijakan TAPERA itu? Kalau dari saya sendiri, kami masih butuh informasi lebih lanjut sih untuk tabungan perumahan rakyat itu sendiri. Karena kan saya juga sebagai warga Kota Semarang, kemudian saya juga sebagai pegawai swasta, jadi lebih menunggu saja dulu untuk kebijakan selanjutnya gitu. Kalau dari Mas Wisnu, Mas, ini kan ada potongan untuk gaji karyawan seperti itu ya, sebesar 3%, dari 2,5-nya itu ditanggung karyawan, sementara 5%-nya ditanggung perusahaan. Dengan besaran itu, apakah merasa berat atau seperti apa? Wah, ya berat Mas. 2,5% ditanggung saya sebagai pekerja swasta, tapi pengusahanya cuma 0,5% itu ya sangat berat bagi kami. Apalagi hidup di Kota Semarang ini UMR lebih rendah dibandingkan kota-kota lainnya, seperti itu. Kalau dari Afzal, ini TAPERA ini kan nanti dikelola oleh BP TAPERA sendiri ya. Untuk kalau sebagai warga, apakah yakin ini akan dikelola secara profesional, kemudian akuntabel dan transparan seperti itu? Nah itu juga sebenarnya kita nggak tahu ya ini bisa profesional apa enggak. Tapi kalau bilang yakin nggak yakin sebenarnya ya agak nggak yakin juga, karena memang kalau dari track record sebelumnya kan juga ada korupsi gitu tuh, soal Asabri dan lain-lainnya. Apalagi BP TAPERA ini juga pengawasnya kan dari pemerintah sendiri ya, tidak melibatkan unsur profesional, unsur
serikat pekerja gitu, seperti di BPJS Ketenagakerjaan. Dan kalau kemarin kita lihat dari statement dari Menteri PUPR itu kan katanya ini akan ditunda seperti itu. Kalau dari rekan-rekan yang ada di sini lebih baik ditunda atau ditiadakan atau seperti apa tanggapannya dari Mbak Indri? Kalau misalkan itu memang harus, jadi lebih baik ditunda terus kemudian dikaji dulu apakah kita sebagai pekerja itu terberatkan apa tidak gitu sih. Oke. Kalau dari Mas Wisnu, Mas, ini kan ditunda sampai 2027 ya. Cukup nggak waktu seperti sekitar 3 tahun ini? Kalau saya sih mending dihentikan aja Mas, jangan dilanjutkan ini program ini gitu. Apalagi ini kan khusus untuk para pekerja yang belum punya rumah dan ada persoalan lagi kalau ketika kita sudah punya rumah gitu ya. Seperti apa, Afzal? Nah, coba aja diuji coba dulu misalnya sama PNS yang gajinya udah mapan, kan kita bisa ngelihat nanti positif apa enggak. Kalau memang negatif ya udah nggak usah aja. Jadi tidak terlalu membebankan kepada para pekerja seperti itu ya intinya. Oke. Dan itu tadi pemirsa hasil wawancara kami bersama warga Semarang, dan memang dengan adanya kebijakan soal tabungan perumahan rakyat ini dari warga Semarang ini masih butuh sosialisasi yang lebih lanjut untuk mengetahui secara detail seperti apa skema dari tabungan ini. Kemudian juga perlu dikritisi lagi karena ini cukup memberatkan juga bagi warga Kota Semarang, dan kalau dari teman-teman yang ada di sini atau rekan-rekan yang ada di sini menyarankan untuk lebih baik dialihkan ke subsidi. Untuk sementara, demikian yang dapat kami laporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.